Shalom warga kerajaan. Hari ini saya mau bagikan bagaimana kita sebagai warga kerajaan untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan di mana Tuhan menempatkan kita. Itu adalah tugas kita sebagai warga kerajaan. Nilai-nilai kerajaan harus menjadi budaya hidup kita, gaya hidup kita sehari-hari. Hari ini saya mau bagikan bagaimana kita ketika di dalam dunia pemerintahan, dengan contoh kecil bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kerajaan dalam pembuatan SIM. Apa yang akan saya bagikan ini saya beri judul integritas yang teruji. Kalau kita lihat di dalam Mika 6 ayat yang ke-8 berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Kerajaan Allah adalah dinamika pemerintahan Allah yang Dia mau itu terjadi di bumi. Semua pemerintahan yang ada di bumi harusnya tunduk di bawah pemerintahan Allah. Dalam setiap aspek kehidupan manusia, juga termasuk di dunia pemerintahan, berada di bawah pengawasan Tuhan. Pemerintahan bukan hanya urusan duniawi, melainkan wadah di mana nilai-nilai kerajaan Allah dapat diwujudkan, bahkan dalam hal yang tampak sederhana, seperti pembuatan SIM. Kita bisa melihat dari hal itu seseorang bisa dinilai apakah nilai-nilai kerajaan Allah ada atau tidak di dalam dirinya. Yang akan saya bahas hari ini, kita bisa melihat dari dua sisi, kita sebagai pemohon SIM ataupun kita sebagai petugas pelayanan SIM. Pembuatan SIM seringkali dianggap hal kecil, tetapi justru disitulah integritas dan kejujuran dapat diuji, akan terlihat. Banyak orang tergoda mencari jalan pintas, sehingga mengabaikan keadilan dan kebenaran. Padahal kita sebagai warga kerajaan, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Kita menjadi agen perubahan, bahkan di dunia birokrasi yang seringkali gelap karena praktek oknum-oknum yang tidak jujur. Nah, nilai kerajaan apa yang harus kita tanamkan dalam hal pembuatan SIM contohnya? Yang pertama adalah yang harus kita tanamkan adalah nilai kebenaran. Firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, "Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dalam konteks pembuatan SIM, nilai kebenaran berarti kita tidak ikut-ikutan memanipulasi data pribadi, tidak menggunakan calo untuk menghindari proses ujian, tidak memberikan atau menerima suap untuk mempercepat proses. Mari kita ikut proses, ikut prosedurnya. Tidak perlu memanipulasi data pribadi, tidak perlu pakai jasa calo, karena dalam pembuatan SIM semua sudah ditentukan secara tarif, apa yang harus diikuti, apa yang harus dibayar, berapa yang harus dibayar. Tidak perlu kita menyuap, tidak perlu kita sogok-sogok. Karena sebagai warga kerajaan yang baik, marilah kita menegakkan kebenaran. Jangan heran di negara kita kasus suap, kasus pungli, kasus manipulasi data akan terus berlanjut kalau tidak dimulai stop dari kita. Jangan menormalisasi cara-cara seperti ini, karena secara tidak langsung kita mendukung cara oknum-oknum yang berbuat curang untuk kepentingan pribadi. Dan jangan heran kasus suap pungli akan terus meningkat bahkan berkembang di negara kita. Sebagai warga kerajaan Allah, kita percaya bahwa Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada
kecepatan hasil. Orang tua yang sayang anak ingin izinkan anaknya bawa kendaraan, tunggu sampai anaknya cukup umur dan memang layak untuk ikut tes praktek pembuatan SIM. Kalau tidak lulus, jangan paksakan. Artinya ada hal yang Tuhan lagi ajar buat kita. Jika kita gagal dalam ujian SIM, bukan berarti Tuhan tidak memberkati, bukan berarti Tuhan tidak menolong, tapi mungkin Tuhan sedang mengajar kita disiplin dan sabar. Dua hal ini juga merupakan nilai dari kerajaan Allah. Nilai yang berikutnya yang harus kita terapkan adalah nilai keadilan. Di dalam Amsal 21 ayatnya yang ketiga, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Pemerintah yang adil adalah cerminan pemerintahan Allah. Namun keadilan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi itu juga adalah tanggung jawab kita sebagai rakyat. Ketika rakyat mau mengikuti aturan dengan baik, maka sistem semuanya akan bisa berjalan dengan adil. Jika kita lihat dalam konteks pembuatan SIM, nilai keadilan yang kita terapkan dengan cara pejabat yang melayani harus adil, tidak boleh pandang bulu. Pemohon SIM juga harus jujur mengikuti prosedur. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena uang atau koneksi. Jangan karena istilahnya ada orang dalam, semua dilancarkan, tabrak aturan. Atau ada anak pejabat atau pejabat harus dikhususkan. Terapkan untuk keadilan sosial bagi semua, rakyat biasa maupun yang ada jabatan. Yakinlah Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Mari karakter Kristus yang ada di dalam kita, Kristus yang sifatnya adil, mari kita manifestasikan itu. Keadilan di dunia tidak akan sempurna, tapi orang percaya kepada Tuhan harus menjadi teladan yang mempraktekkan keadilan, bukan menuntut dulu baru berlaku benar. Nilai kerajaan yang ketiga adalah nilai kesetiaan dan ketulusan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam proses administrasi, kejujuran dan tanggung jawab menunjukkan apakah seseorang bekerja untuk Tuhan atau hanya untuk manusia. Sebagai petugas SIM, harus melayani dengan tulus, bukan karena imbalan. Sebagai pemohon SIM, harus taat pada aturan dan punya kesadaran bahwa SIM bukan sekedar kartu biasa, tetapi amanat tanggung jawab di jalan raya. Warga kerajaan Allah setia dalam perkara kecil, sebab disitulah karakter Kristus terlihat. Seperti Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Yang keempat adalah nilai kerendahan hati dan ketaatan. Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ketaatan terhadap peraturan lalu lintas, kita pakai helm, kita pakai seat belt, surat-surat lengkap. Ketika ujian teori dan praktik SIM, itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Di jalan kita tidak tabrak aturan, kita patuh pada aturan. Waktu ujian teori dan praktik SIM, kita ikut prosedurnya. Itu adalah bagian ketaatan kita, bukan hanya kepada pemerintah yang berwenang, tetapi kepada Allah. Sikap rendah hati menerima proses, bukan melawan sistem. Ketika kita mengikuti ujian SIM dengan benar, kita sedang mengatakan bahwa aku tunduk bukan hanya pada hukum negara, tetapi aku tunduk kepada Allah yang menuntun pada kebenaran. Bagaimana kita bisa tunduk pada yang tidak kelihatan? Kepada yang kelihatan saja kita tidak bisa patuh dan tunduk. Kita harus berani fight melawan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Karena identitas kita sebagai duta kerajaan sorga harus kita yang mengubah dunia sesuai dengan kebenaran, bukan malah dunia mengubah kita. Mari selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, agar kita tidak menyimpang dari kebenaran. Waktu kita kompromi dengan hal-hal yang tidak benar, sama dengan kita sedang membiarkan negara kita semakin hancur oleh cara-cara oknum yang curang dan menyimpang.
Saudara-saudara, nilai kerajaan Allah bukan hanya untuk gereja, tetapi juga untuk ruang publik, termasuk dunia pemerintahan dan pelayanan publik. Mari kita menjadi warga negara yang benar di bumi, karena kita adalah warga kerajaan Allah di surga. Tuhan Yesus memberkati.